Otoritas telah mengerahkan tim respons nasional ATF yang terdiri dari penyelidik kebakaran, ahli forensik, dan pengendali anjing untuk mendalami penyelidikan. Mereka aktif mencari pola bakaran dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi. Selain itu, kebakaran kecil terjadi seminggu sebelum kejadian besar di Palisades, dan mungkin ada keterkaitan di antara keduanya. Investigasi saat ini bertujuan untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara kedua insiden ini. Sementara itu, meskipun terdapat beberapa tuduhan pembakaran di berbagai wilayah, hingga saat ini belum ada individu yang ditetapkan sebagai pelaku kebakaran tersebut. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Kondisi cuaca yang ekstrim di California Selatan berkontribusi signifikan terhadap kebakaran ini. Musim panas yang kering dan suhu tinggi global memperburuk situasi yang ada. Selain itu, kecepatan angin yang meningkat juga menambah risiko kebakaran. Dalam beberapa jam terakhir, angin di Malibu Hills mencapai kecepatan 30 mph, yang dapat memperburuk kondisi. Di sisi lain, peringatan pembekuan telah dikeluarkan untuk beberapa daerah, menunjukkan suhu yang sangat rendah. Penduduk di daerah tersebut disarankan untuk mengenakan pakaian hangat saat berada di luar rumah. Selanjutnya, peringatan bendera merah mengindikasikan adanya kondisi cuaca kritis yang berkaitan dengan kebakaran di banyak wilayah. Hal ini perlu diwaspadai untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kebakaran Eaton kini sudah 45% terkendali, yang menunjukkan kemajuan dalam penanganan situasi ini. Namun, masih ada 14.000 hektar lahan yang terbakar dan harus terus dipantau. Lebih jauh lagi, cerita di balik kebakaran ini sangat menyentuh, seperti kisah keluarga yang kehilangan rumah mereka. Pengalaman ini menyoroti dampak emosional dari bencana alam yang terjadi. Desain Norwalk Village, yang sebelumnya dikenal sebagai Little Normandy, merupakan karya arsitek J. Wilmer Hershey. Ini menggarisbawahi pentingnya sejarah dan budaya di tempat tersebut. Keluarga yang kehilangan rumah, seperti keluarga teman Denise, merasakan kehampaan saat seluruh blok tempat tinggal mereka lenyap. Hal ini menciptakan dampak emosional yang mendalam bagi mereka. Pasangan lansia, John dan Chris, terpaksa dievakuasi sebelum kebakaran menyebar, setelah mereka kehilangan kekuatan listrik. Keputusan ini mungkin telah menyelamatkan nyawa mereka dan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, kehilangan foto dan kenangan pribadi juga menjadi dampak emosional yang mendalam bagi para korban. Banyak waktu penting dan sejarah keluarga yang hilang dalam sekejap. Lebih jauh lagi, setiap rumah yang hilang bukan hanya menghilangkan bangunan fisik, tetapi juga semua pengalaman hidup dan kenangan yang dimiliki penghuninya. Kesedihan ini dirasakan oleh banyak orang yang terkena dampak. Dalam konteks ini, kegiatan kriminal seperti perampokan dan penjarahan juga terjadi di daerah yang terdampak kebakaran. Ini menambah kesulitan bagi mereka yang sudah berada dalam keadaan berduka. Larangan malam masih berlaku dari pukul 6 sore hingga 6 pagi di area evakuasi yang terdampak. Hanya petugas pemadam kebakaran dan penegak hukum yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Dewan Kota juga telah membahas perlunya perlindungan terhadap praktik penetapan harga yang tidak wajar. Ini menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di masa-masa sulit. Akhirnya, munculnya panggilan untuk laporan independen mengenai respons kebakaran kota menunjukkan perhatian yang mendalam. Tujuan utama adalah untuk membangun kembali komunitas dan memperbaiki respons darurat di masa depan.